Assalatu ala nabi wassalamu ala rasul wal anbiya'il mursalin kulluhum mukramun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak yang soleh dan solehah? Semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi kita belajar dari rumah untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Sekolah Dasar kelas 2. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan silahkan absen dengan cara tulis nama dan asal sekolah kalian di kolom komentar. Terlebih dahulu, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kemudahan dalam belajar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku yang soleh dan solehah, pada pertemuan hari ini kita akan belajar dengan materi disiplin Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut alaihissalam merupakan keponakan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Lut diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah di sebuah daerah bernama Sadum atau Sodom. Kaum Sodom merupakan masyarakat yang identik dengan kerusakan moral yang parah. Bahkan akhlaknya pun sangat sulit dibenahi. Mereka tidak memiliki agama, tidak beradab, pencurian dan perampasan harta merupakan kejadian sehari-hari. Yang lebih parah lagi adalah mereka melakukan maksiat, yakni menyukai sesama jenis. Laki-laki menyukai laki-laki, begitu juga perempuan dengan perempuan. Nabi Lut alaihissalam mengajak mereka beriman dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan kebiasaan mungkar, menjauhkan diri dari perbuatan maksiat dan kejahatan, dan meninggalkan adat kebiasaan keji mereka, yaitu melakukan perbuatan homoseksual dan lesbian. Nabi Lut memberi peringatan kepada mereka bahwa Allah lah yang telah menciptakan mereka dan alam sekitar mereka. Allah tidak meridhoi amal perbuatan mereka yang mendekati sifat dan tabiat tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, dan bahwa Allah akan memberi ganjaran setimpal dengan amal perbuatan mereka. Namun kaum Sodom tidak semudah itu menerima ajakan dari Nabi Lut. Mereka tetap melakukan semua kegiatan maksiat dan kejahatan. Kemudian Nabi Lut memohon kepada Allah agar semua kaum Sodom diberi azab seberat-beratnya karena tidak mau mengikuti jalan yang benar dengan menyembah Allah dan terus melakukan perbuatan keji. Pada suatu ketika, ada beberapa pemuda yang tampan mengetuk pintu Nabi Lut. Ketika dibuka pintu itu, Nabi Lut sangat kaget karena melihat ketampanan pemuda-pemuda yang datang ke rumahnya. Dia pun mempersilahkan para tamu itu untuk masuk dengan tujuan menjaganya dari masyarakat kaum Sodom yang tidak akan bisa tinggal diam melihat pemuda tampan seperti itu. Nabi Lut berpesan kepada istrinya dan putrinya agar merahasiakan kedatangan tamu-tamunya, jangan sampai terdengar dan diketahui oleh kaumnya. Akan tetapi, kaum Sodom akhirnya mengetahui keberadaan tamu-tamu itu. Ternyata yang membocorkan informasi keberadaan itu adalah istri dari Nabi Lut alaihissalam. Begitu tersiar dari mulut ke mulut berita kedatangan tamu lelaki tampan di rumah Nabi Lut, datanglah
para kaum Sodom ke rumah Nabi Lut untuk melihat para tamunya dan memuaskan nafsunya. Di dalam kondisi terkepung, Nabi Lut masih sempat memperingatkan mereka agar meninggalkan kebiasaan maksiat yang dilarang oleh Allah, yang mana Allah telah menciptakan manusia berpasangan antara laki-laki dengan perempuan untuk menjaga kelangsungan perkembangan umat manusia sebagai makhluk yang termulia di atas bumi ini. Namun, semua itu gagal karena tidak ada yang mendengarkan Nabi Lut alaihissalam. Melihat ketakutan Nabi Lut, pemuda-pemuda itu berbicara pada Nabi Lut bahwa sebenarnya mereka adalah malaikat-malaikat Allah yang diutus untuk memberikan azab bagi kaum Sodom. Para malaikat berpesan kepada Nabi Lut dan keluarganya agar berjalan keluar kota dan jangan seorang pun dari mereka menoleh ke belakang, karena azab akan turun pada waktu subuh, sebagaimana dalam Quran surat Hud ayat 81. Sesungguhnya dia akan ditimpa azab yang menimpa mereka, karena sesungguhnya saat jatuhnya azab kepada mereka ialah waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat? Nabi Lut alaihissalam keluar dari rumahnya sehabis tengah malam bersama keluarganya, terdiri dari seorang istri dan 2 putrinya, berjalan cepat menuju keluar kota, tidak menoleh ke kanan maupun ke kiri, sesuai dengan petunjuk para malaikat yang menjadi tamunya. Akan tetapi, istri yang menjadi musuh dalam selimut bagi Nabi Lut berada di belakang rombongan Nabi Lut, berjalan perlahan-lahan, tidak secepat langkah suaminya, dan tidak henti-henti menoleh ke belakang karena ingin mengetahui apa yang akan menimpa atas kaumnya, seakan-akan meragukan kebenaran ancaman para malaikat yang telah didengarnya sendiri. Setelah rombongan Nabi Lut berhasil melewati batas kota Sodom, saat fajar, bumi tiba-tiba berguncang hebat. Kota Sodom diombang-ambing, hujan lebat disertai petir, batu berterbangan dan sangat mengerikan. Orang-orang buta kaum Sodom yang tengah kebingungan langsung berlarian. Ada yang tertimbun oleh reruntuhan, dan salah satu di antara mereka adalah istri Nabi Lut alaihissalam. Dia termasuk dalam orang-orang yang munafik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam Quran surat Hud ayat 82. Maka tatkala datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu yang ada di atas ke bawah. Kami balikkan, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi. Anak-anakku yang soleh dan solehah, demikianlah akhir kisah dari Nabi Lut alaihissalam dan kaum Sodom. Pelajaran yang dapat diambil dari kisah Nabi Lut alaihissalam adalah sebagai berikut. Kegigihan Nabi Lut dalam berdakwah, tidak sepantasnya kita menantang Allah Subhanahu wa taala agar menurunkan azab, menjaga diri dari perbuatan maksiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Pelajaran kita hari ini tentang disiplin Nabi Lut alaihissalam telah selesai. Semoga anak-anak dapat memahami materinya dan dapat mengambil pelajaran dari kisah tersebut. Saatnya kita mengerjakan tugas. Selamat mengerjakan dan tetap jaga kesehatan. Mari kita akhiri dengan berdoa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bawa ke atas Nabi, sejahtera ke atas Rasul.